Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib yang semoga dirahmati oleh Allah Ta'ala, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmatnya yang banyak kepada kita. Ada nikmat iman, ada nikmat Islam, dan juga nikmat-nikmat yang lainnya. Karenanya Allah Ta'ala mengingatkan kepada kita dengan sebuah ayat di dalam Al-Quran agar kita semakin bersyukur kepadanya. Apa kata Allah? Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Dan jika kalian mau menghitung satu persatu nikmat Allah, pastilah kalian tidak akan bisa untuk menghitungnya. Kemudian salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan sunnahnya kita dapat memahami agama ini dengan benar, yang dengan sunnahnya pula kita dapat membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Hadirin a'azzani Allah wa iyyakum. Insyaallah pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan kajian tafsir kita, yaitu insyaallah akan membahas ayat yang kedua dari surat Al-Ghasyiyah, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wujuhu yawma idzin khashi'ah. Wajah-wajah mereka pada hari itu merasa takut. Ketika sangkakala yang kedua ditiup oleh malaikat Israfil, maka khususnya orang-orang kafir, al-mukadzibi, dan orang-orang yang mendustakan agama, dan orang-orang yang zalim, para pelaku maksiat, wajah-wajah mereka berubah menjadi takut, Pak. Padahal ketika di dunia, mereka adalah seolah-olah menjadi orang yang paling bahagia, paling beruntung. Tetapi ketika hari kiamat tiba, mereka adalah orang yang paling merugi, dan nampak dari wajah mereka sangat takut. Hadirin a'azzani Allah wa iyyakum. Disebutkan pula di ayat yang lain, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fataral mujrimina musyfikina mimma fi." Wa taral mujrimina musyfikina mimma fi. Dan engkau akan melihat orang-orang mujrim dari kalangan kafir, musyrikin, mukadzibin, orang-orang yang zalim akan merasa takut. Padahal mereka takut hanya karena melihat catatan amal mereka. Mereka sudah takut. Sampai-sampai mereka berteriak, ya wailatana, celakanya kami, mali hadzal kitab, kitab apa ini? La yughadiru saghiratan wala kabiratan. Tidak yang kecil ataupun yang besar, semuanya dicatat. Hadirin a'azzani Allah wa iyyakum. Mereka berteriak takut. Disebutkan di sini, wujuhu yawma idzin khashi'ah. Wujuhu fi dzalikal yawm dzalilatun minal khizyi wal fadhiha. Wajah mereka pada hari kiamat itu sangat hina, ya, penuh dengan kerendahan. Wa hiya wujuhul kuffar wal mukadzibin. Fahum fi dzalikal yawm ashaddu ma yakununa dhullan wa khaufan. Ya, bahwasanya mereka ya menjadi sangat takut dan hina. Hadirin a'azzani Allah wa iyyakum. Dan puncaknya ketika mereka digiring oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah mereka dihisab dengan apa, Pak? Orang kafir, Pak. Hisab itu ada dua macam. Hisab al-'ard dan munaqasyah. Ya, setelah mereka diperdebatkan oleh Allah Ta'ala, ya, detail mereka ditampakkan setiap amal mereka. Ya, mereka pasrah dengan penuh rasa takut. Kemudian ditimbang amalan mereka, dan kemudian ditampakkan tempat tinggal mereka yang abadi, itu neraka. Disebutkan dalam surat Asy-Syura ayat 45, wa tarahum yu'raduna 'alaiha khashi'in. Dan engkau akan melihat mereka, ya, mereka digiring, mereka ditampakkan, diperlihatkan, ya, kepada tempat mereka itu neraka, khashi'in,
sedangkan mereka dalam keadaan takut. Minal dhulli, ya dalam keadaan hina, yanzuruna min tarfi khafi. Mereka melihat neraka ya sambil merasa takut. Hadirin azan Allah wa iyyakum. Maka ini sifat penghuni neraka. Mereka bahagia di dunia, namun ya pada akhirnya mereka sedih di akhirat, takut di akhirat. Berbeda dengan orang yang beriman. Ya, orang yang beriman sebaliknya. Ya, mereka akan merasa takut di dunia, dihantui dengan rasa takut, takut kepada Allah, takut bagaimana nanti keadaannya di alam kubur, takut bagaimana nanti keadaannya pada hari kiamat. Hadirin azan Allah wa iyyakum, ini sifat orang yang beriman. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, ya qalu inna kunna min qabl fi ahlina musyrikin. Ya, mereka berkata, ya di akhirat nanti pada hari kiamat, sesungguhnya kami ini dahulu di dunia adalah orang-orang yang takut bersama manusia yang beriman. Kemudian, wa waqana min adzabis samum. Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kami dari azab yang sangat pedih. Hadirin azan Allah wa iyyakum. Demikian pula Allah Ta'ala berfirman, walladzina yu'tuna ma ataw. Dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan. Maksudnya adalah sedekahkan. Ya, mereka bersedekah, biasa bersedekah dengan apa yang biasa mereka sedekahkan. Wa qulubuhum wajilatun. Dan hati mereka merasa takut. Ya, artinya yang membuat mereka bersedekah, membuat mereka itu berzikir kepada Allah, membuat mereka beramal soleh. Kenapa, Pak? Karena di hati mereka ada rasa takut kepada Allah Ta'ala. Inilah yang membuat, yang memotivasi kita untuk mentaati Allah. Jadi harus ada, Pak, rasa takut dalam hati kita. Sebab kalau seandainya nggak ada rasa takut dalam hati kita, apa jadinya? Ya, kita nggak peduli dengan ketaatan. Ya, kita nggak peduli dengan mana yang haram, mana yang diperintahkan, mana yang wajib. Ya, bagi kita sama saja. Kalau seandainya nggak ada rasa takut kepada Allah Ta'ala. Dan bagaimana cara menimbulkan rasa takut kepada Allah? Di ayat tersebut, Allah menjelaskan, annahum ila rabbihim raji'un. Karena mereka tahu, ya karena mereka sadar bahwasanya mereka akan dikembalikan kepada Rabb mereka, yaitu Allah. Ya, mereka sadar bahwasanya mereka akan mati. Mereka akan dibangkitkan pada hari kiamat. Mereka akan dipertanggungjawabkan amalan mereka, Pak. Sehingga mereka yang muncul rasa takut yang begitu kuat kepada Allah, sehingga mendorong mereka untuk apa? Untuk berinfak dan beramal soleh. Nah, ini sifat orang yang beriman. Yang harus kita tanamkan pada diri kita, Pak. Ya, rasa takut kepada Allah. Terus pikirkan kematian. Perbanyak mengingat kematian. Terlebih kita ini mau bulan Ramadan, Pak. Jangan sampai bulan-bulan selain Ramadan, ya keadaan kita ini sama saja nanti ketika bulan Ramadan. Ya, malas baca Quran, senangnya lihat HP misalkan, ya berita-berita politik sudah, Pak, ya. Politiknya sudah selesai, gitu ya. Yang menang siapa, Pak? Belum tentu, Pak, ya. Ya, artinya belum jelas, bukan belum tentu, ya. Belum jelas. Jadi jangan sampai kemudian kita disibukkan. Ramadan bentar lagi. Ya sudah, mau putaran kedua ada misalkan, sudah, kita nggak usah sibuk. Kalau mau nyoblos nanti di tanggal sekian misalkan, kalau ada putaran kedua. Kalau nggak ada ya sudah. Siapapun mereka yang jadi kita taat. Ya, kita dengar dan taat. Nggak boleh kita membangkang apalagi kudeta. Na'udzubillahi min dzalik. Doakan siapapun yang jadi ya agar menjadi pemimpin yang adil, pemimpin yang saleh, mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun urusan kita dengan Allah, perbaiki diri kita, Pak. Tanamkan rasa takut dari kita di dalam hati kita. Ya, terlebih dalam rangka untuk menyambut bulan suci Ramadan yang waktunya hanya ya berapa hari lagi nih? 20 hari lagi, Pak. Ya, para ulama salaf itu mempersiapkan diri ya untuk berjumpa dengan Ramadan itu minimal 2 bulan, Pak. Ya, mereka sudah ngebut baca Quran. Mereka maksimalkan yang namanya sedekah. Ya, mereka kemudian berzikir kepada Allah, terus prioritaskan apa? Akhirat. Ya, dalam rangka mempersiapkan diri supaya apa? Ketika masuk bulan Ramadan, mereka terbiasa dengan ketaatan kepada Allah. Tapi andai kata kita nggak membiasakan diri dari sekarang, apa jadinya? Sudah. Ya, Ramadan akan sibuk dengan HP kita. Ya, Ramadan akan menjadi manusia yang tidak dermawan.
Ya, Ramadan akan menjadi orang yang menyia-nyiakan waktunya. Akhirnya apa? Berlalunya Ramadan, ya, kita menjadi orang yang merugi. Kita malas istighfar. Celaka orang yang berjumpa dengan Ramadan, tetapi dosanya tidak diampuni. Kenapa nggak diampuni? Padahal Ramadan itu adalah bulan yang penuh ampunan. Karena malas beristighfar. Karena memang kita tidak membiasakan istighfar sebelum Ramadan. Ya, jangankan 70 kali atau 90 kali sebagaimana istighfarnya Nabi. Ya, jangan-jangan kita istighfar ketika dalam zikir salat saja sudah. Formalitas. Tapi di selain itu, lupa sudah. Hadirin azani Allah wa iyyakum, maka persiapkan diri dari sekarang. Ya, tanamkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Maka adapun sifat orang yang beriman, ya, harus sedikit ketawa, ya. Maksudnya tertawanya itu jangan terbahak-bahak. Boleh kita senyum, boleh kita tertawa tapi tidak terbahak-bahak, tapi sedikit saja. Ya, selebihnya kita takut kepada Allah. Kalau bisa kita menangis. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, "Lau ta'lamuna ma a'lam." Kalau sekiranya kalian itu mengetahui apa yang aku ketahui, la dahiktum qalilan wa la bakaitum katsira. Maka ya kalian ini akan tertawa itu sedikit. Ya, sementara kalian akan banyak menangis. Apa yang Nabi ketahui? Ya, adalah perkara akhirat. Ya, kiamat, alam kubur, ya, siksa neraka sudah diperlihatkan semua kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita pun belajar untuk terus merenungi kehidupan akhirat agar apa? Muncul rasa takut yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau seandainya kita hidup di atas muka bumi ini, sementara kita berjalan menuju apa? Akhirat, kemudian tidak muncul rasa takut, kita rugi, Pak. Ya, kita akan terus meremehkan yang namanya maksiat. Bagi kita maksiat itu biasa. Ya, bagi kita ketaatan itu sepele, gampang, nanti, sementara kita nggak tahu kapan kita dicabut nyawanya. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Kemudian di ayat yang berikutnya ketiga, Allah Ta'ala berfirman, amilatun nasibah. Ya, amilatun nasibah. Mereka berusaha dengan keras, begitu ya. Bersungguh-sungguh. Mereka beramal dengan susah payah. Ya, di sini para ulama ahli tafsir, ya, ada dua pendapat, ya, di dalam menjelaskan ayat ini. Pendapat yang pertama maksudnya adalah amilatun fi dzalikal yaum amalan yakunu fihi an-nasab wat ta'ab min jaris salasil wal aghlal at-thaqilah wal khawd fil adab fi nar jahannam. Ya, bahwasanya amalan atau perbuatan mereka penghuni neraka pada saat itu, pada hari kiamat, adalah perbuatan atau usaha yang sangat melelahkan, ya, yang sangat meletihkan. Kenapa? Mereka akan diseret dengan apa? Dengan rantai-rantai dan belenggu yang sangat kuat, Pak. Ya, akan diseret, Pak, dengan belenggu dan tali yang sangat kuat yang menuju apa? Azab neraka jahanam. Hadirin azani Allah wa iyyakum, ya, bahkan dalam surat Al-Mudaththir dijelaskan mereka ketika masuk ke dalam neraka akan disuruh, diperintah oleh Allah untuk apa? Untuk naik ke sebuah gunung di dalam neraka. Sa'urhikuhu sa'uda. Ya, mereka akan diperintah untuk apa? Untuk naik, ngedaki. Ya, untuk apa namanya? Daki, Pak, ya. Kalau gunung itu daki. Gitu ya. Ada yang pernah daki Gunung Ciremai, Pak? Ya, rasanya enak kalau dari Gunung Ciremai, Pak. Ya, sejuk, ya, seger gitu ya. Masya Allah, ya, istirahat dikit kita masak mie gitu ya, pop mie begitu. Enak ya. Tapi kalau gunungnya di neraka ini, Pak, jangankan kita bisa menikmati bagaimana setiap langkah menuju puncaknya ya. Kita nempel tangannya saja, Pak, sudah hancur sudah. Ya, terbakar. Bagaimana lagi dengan anggota tubuh yang lain? Ini gunung nanti di neraka. Hadirin azan Allah wa iyyakum. Dan sangat meletihkan. Penghuni neraka itu sangat meletihkan. Ya, berbicara dengan satu siksa saja api neraka itu sudah sangat mengerikan. Ya, di mana mereka itu akan diliputi dengan api-api neraka dari setiap sudutnya, Pak. Ya, dari kanan, dari kiri, ya, dari bawah, dari atas. Apa kata Allah? Inna a'tadna lil zalimina naran
ya, ahata bihim suradiquha. Sesungguhnya kami mempersiapkan neraka ya bagi orang-orang zalim. Mereka akan diliputi dengan api neraka ya gejolaknya. Kalau bahasa diliputi itu berarti di setiap sisi, Pak. Ya, bayangkan. Ya, kita ini harus membayangkan bagaimana kalau seandainya kita yang disiksa di dalamnya. Bukan berarti kita berharap ya agar kita ini harus tahu ya kadar diri kita ini nggak mampu untuk disiksa di dalam neraka sehingga kita nggak boleh macam-macam untuk hidup di dunia. Hadirin azza Allah wa iyyakum. Terus ya diliputi oleh api neraka. Ya lahum min fawqihim dhulalun minnar, kata Allah. Ya bagi mereka dari atas mereka itu akan dinaungi dengan api neraka. Wa min tahtihim ya dzal ya kadzalik. Dan dari bawah mereka pun demikian ya akan diliputi dengan api neraka. Siapa yang kuat? Gak ada yang kuat. Ya kita ya kena nalpot saja sudah. Ya sedihnya minta ya lama nggak sembuh-sembuh. Bisa jadi 3 hari, 4 hari baru sembuh. Hadirin azza Allah wa iyyakum, maka hendaknya kita resapi, kita renungi. Kemudian pendapat yang kedua tentang amilatun nasibah ya adalah dikatakan di dalam kitab Aunur Rahman fi Tafsiril Quran, qad amilta fid dunya amalan katsiran. Ya engkau melakukan atau engkau beramal di dunia dengan amalan yang sangat banyak. Ya, ada seseorang yang beramal dengan amalan yang banyak, dia kira bahwasanya dia berada di atas kata-kata. Ya, nasabta wa ta'ibta fihi. Engkau lelah, ya engkau letih karena amalanmu itu banyak. Kemudian lakinnahu lam yanfa'ha, akan tetapi amalannya itu tidak bermanfaat. Kenapa demikian? Li'annahu amalun ghairu salihin. Karena amalnya itu tidak salih. Ya, kenapa tidak salih? Laisa khalisan lillahi wala ala sunnati Rasulillah. Karena gak ikhlas di dalam mengerjakannya, ya, dan tidak mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin azan Allah wa iyyakum, maka ya kita perhatikan dalam setiap amalan kita, Pak. Ya, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang diperingatkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, ya, dalam surat Al-Kahfi ayat 103 dan 104, di mana Allah Ta'ala berfirman, Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Ya, katakanlah, maukah kami tunjukkan kepada kalian adalah orang-orang yang merugi terhadap amalnya? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Adalah orang-orang yang amalan mereka itu yang tersesat di dalam kehidupan dunia. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Dan mereka mengira bahwasanya mereka ini adalah orang-orang yang baik. Ya, kira-kira ya unik gak ini, Pak? Mereka bersusah payah. Mereka mengira bahwasanya mereka di atas ketaatan. Dan mereka mengira bahwasanya mereka ini adalah orang-orang yang baik. Tetapi ya kata Allah ya adalah mereka orang-orang yang merugi terhadap amalnya. Hadirin azani Allah wa iyyakum, maka sangat banyak jenis orang-orang yang seperti ini. Di antara mereka orang-orang yang merasa di atas ketaatan padahal mereka adalah orang-orang yang merugi adalah seperti orang-orang Nasrani dan orang-orang Yahudi. Ya, sebagaimana dalam sebuah asar dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Suatu ketika Umar melewati sebuah rumah. Ini rumahnya pendeta. Ya. Kemudian Umar ini memanggil pendeta ini, "Ya rahib, wahai pendeta." Maka rahib ini pun menoleh kepada Umar. Nah, ketika pendeta ini menoleh, faja'ala Umar yanzuru ilaihi wa yabki. Kemudian Umar itu melihat pendeta ini dan menangis. Bingung nggak, Pak? Umar manggil pendeta, setelah pendetanya noleh, Umar menangis. Bingung nggak kira-kira? Kalau ada Umar, kita akan tanya, wahai Umar, kenapa kok demikian? Nah, demikian pula Umar pun ditanya oleh sahabatnya. Ya Amiral Mukminin, wahai Amiral Mukminin, saat itu Umar menjadi khalifah. Ma yubkik min hadza? Apa yang membuatmu menangis, wahai Umar? Maka kemudian Umar menjawab, Dzakartu qaulallahi azza wa jalla fi kitabih. Aku mengingat firman Allah Subhanahu wa taala, amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Ya, amalan yang susah payah dikerjakan sementara ia akan masuk ke dalam neraka. Hadirin azani Allah wa iyyakum,
Maka hati-hati, ya. Kalau kita tanya kepada orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi, mesti mereka akan mengaku bahwasanya mereka adalah umat yang terbaik. Ya, sampai kalau kita tanya kepada Zionis terhadap kelakuan mereka terhadap siapa? Saudara-saudara kita di Palestina yang tiap hari membunuh ya saudara kita, pun mereka akan menjawab bahwasanya kami ini merasa di atas ketaatan kepada Tuhan mereka, Allah. Ya, mereka akan mengaku bahwasanya mereka adalah hamba Allah yang terbaik, manusia pilihan. Hadirin azani Allah wa iyyakum, padahal mereka adalah manusia yang merugi dengan amalannya. Kenapa? Karena tidak ikhlas, tidak memurnikan ketaatan kepada Allah, ya, dan kemudian tidak mengikuti nabi-nabi mereka dengan baik. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Wa hadzal ma'na alladhi asara ilaihi Umar bin Khattab. Dan makna ini yang diisyaratkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mawjudun fi ba'dil muntasibina ila Islam. Ini ada, Pak. Dan terjadi bukan hanya kepada orang-orang kafir saja. Namun kerugian ini pun ya terjadi menimpa orang-orang yang mengaku atau menisbatkan dirinya kepada Islam. Ya, kenapa demikian? Ada orang-orang Islam yang mereka sholat, mereka puasa, mereka zakat, mereka bersedekah, mereka melakukan amalan-amalan soleh, tetapi tidak diterima amalannya oleh Allah. Kenapa? Ada yang bisa jawab? Kenapa? Lagi-lagi, ya, karena niatnya yang salah. Karena ria, ingin dipuji oleh manusia. Ya, ini harus kita jaga niat kita, Pak. Ya, kita ini hidup cuma sekali. Ya, kita diciptakan oleh Allah untuk ibadah. Ya, memurnikan ketaatan hanya untuk Allah. Jangan sampai sedekah yang kita berikan, kita pamerkan kepada manusia. Ya, kita ingin dipuji. Berapa sih? Ya, seberapa berharga, Pak? Nilai pujian manusia. Nilai pujian atasan kita ini seberapa berharga? Ya, gak ada harganya. Ya, dibanding apa yang telah Allah siapkan di akhirat nanti bagi orang-orang yang ikhlas di dalam beramal. Ya tidak, Pak. Oleh karenanya, hati-hati di dalam menjaga niat, Pak. Sebab, ya, dengan niat, amalan yang kecil akan berpahala sangat besar. Sebaliknya, ya, dengan niat, ya, amalan yang besar bisa menjadi kecil, ya, atau bisa menjadi hilang. Sehingga ulama menjelaskan, ya di antaranya adalah Abdullah ibn Mubarak berkata, ya rubba amali saghirin tukabbiru niyyah. Ya betapa banyak amalan yang kecil maka akan menjadi besar. Kenapa? Karena niat. Ya, niatnya benar. Begitu ya. Amalan yang kecil menjadi besar karena niat. Contoh, ya, kita bersedekah hanya 10.000. Ya. Tetapi ikhlasnya luar biasa. Niatnya lurus, ya, tidak mau diketahui oleh orang lain, ya, maka Pak, bisa jadi pahalanya itu menyamai ya dengan orang yang bersedekah 1 miliar. Bisa jadi itu, Pak. Ya, ketika kita niat itu benar-benar lurus, ikhlas. Dan memang hanya itu yang kita mampu. Begitu, Pak ya. Tetapi sebaliknya, rubba amalin kabirin tusaghirun dia. Ya, betapa banyak amalan yang besar menjadi kecil karena niat. Ya, yaitu tadi ria, pamer, ya sum'ah ingin didengar, hati-hati. Ya, kadangkala ya kita ini fitnahnya luar biasa. Ya, zaman serba apa? Medsos begitu ya. Hati-hati, ini fitnah. Ya, ini fitnah, bisa menjadi fitnah. Ya, kita boleh bersedekah, ya, tapi jangan gampang-gampang menampakkan. Ya, cepat-cepat kita tampilkan ke mana? Ke medsos kita. Hati-hati. Ya, tapi tidak setiap dokumentasi itu buruk. Enggak, tergantung niatnya. Ya, kita foto misalkan bapak-bapak nih yang mau ngasih sesuatu ke pesantren Al-Qolam misalkan ya. Di sana ada santri yatim piatu dan duafa. Datang ke sana ya diutus oleh perusahaannya misalkan. Ya perlu dokumentasi, Pak. Ya, barangkali supaya perusahaan yang mengutusnya itu percaya bahwasanya donasi tersebut sampai ke tempat tujuan begitu ya. Ini enggak apa. Tapi kalau kemudian terpleset, ini yang rugi. Begitu ya. Ini yang rugi. Ya, atau kita yang ngasih sendiri harta kita, ini yang rugi ya. Kalau misalkan niat kita keliru, ingin dipuji oleh manusia. Hadirin azan ya Allah wa iyyakum, oleh karenanya niat ini adalah perkara yang sangat penting yang harus kita jaga. Sampai-sampai para ulama mengatakan an-niyah khairun minal amal. Ya, niat itu lebih baik dari amalan.
Lah, kok bisa? Karena memang niat inilah yang menentukan amalan ini diterima atau tidak. Ya, Pak ya. Kalau niatnya lurus, diterima amalannya. Kalau nggak lurus, sudah clear. Ya, ini dalam perkara amalan soleh. Hadirin azan Allah wa iyyakum. Ya, oleh karenanya nanti di hari kiamat, Pak. Ya, jangan dikira bahwasanya orang-orang yang akan pertama masuk ke dalam neraka ini adalah orang-orang yang pelaku maksiat, Pak. Yang secara zahir jelas dia itu peminum khamar atau pencuri atau perampok, bukan. Tetapi justru sebaliknya, Pak. Kelak orang-orang yang pertama kali masuk ke dalam neraka ini adalah orang-orang yang secara zahir, ya sekilas mereka adalah orang-orang yang soleh. Ya, sebagaimana semakna apa yang disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari jalur Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya kelak yang akan dipanggil oleh Allah, siapa yang paling pertama dipanggil oleh Allah adalah ulama, Pak. Ya, ulama, ahli ilmu. Ya, entah kiai, entah ustadz, entah syekh, entah tengku kalau kata orang Aceh atau orang Sumatera, entah buya, begitu ya, dipanggil. Ya, kemudian dia ditanya, apa yang telah Allah berikan kepadamu dan apa yang telah engkau amalkan? Apa kata dia? Ya, aku ini mengajarkan ilmu kepada manusia dan aku ini membaca Al-Quran, ya, karena Allah Ta'ala. Ini luar biasa. Ya, andai kata dia niatnya benar, dia akan menjadi manusia terbaik. Ya, karena apa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mengajarkan Al-Quran, belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Ya, tetapi ketika dia, yang ulama ini mengaku, orang alim ini mengaku bahwasanya dia ini amalnya mengajarkan ilmu kepada manusia, ya, dan membaca Al-Quran, ya, karena Allah Ta'ala, didustakan oleh Allah Ta'ala. Apa kata Allah? Engkau dusta. Bayangkan, Pak. Di hari kiamat nanti ini kita nggak bisa kayak di dunia. Kita bisa menyembunyikan kemunafikan kita, ya, keburukan kita, aib kita bisa, ya tidak, Pak? Ya, tapi nanti, ya, kita akan diadili oleh Allah yang Maha Tahu, ya, di mana setiap kedustaan kita akan nampak, ya, bagi Allah Taala akan jelas. Sebagaimana orang ini, ya, ketika mengaku dirinya bahwasanya dia itu beramal, ya, mengajarkan ilmu dan membaca Al-Quran karena Allah, didustakan oleh Allah. Engkau dusta, ya, bahwasanya engkau itu mencari ilmu, ya, dan kemudian engkau mengajarkan ilmu agar engkau dibilang orang alim, agar engkau disebut-sebut sebagai ulama, agar engkau disebut-sebut sebagai ustadz, kiai, begitu ya, seperti itu. Bukan karena Allah Ta'ala. Dan engkau pun membaca Al-Quran agar engkau itu disebut oleh manusia sebagai qori, ya, qori internasional misalkan, ya, atau qori nasional misalkan, atau qori apa namanya, kampung misalkan, ya, qori kecamatan misalkan atau kabupaten, begitu ya. Ya, bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati, Pak, ya. Jadi, ya, masalahnya dengan niat, ya. Kemudian orang yang kedua dipanggil oleh Allah Ta'ala. Siapa dia yang dipanggil? Adalah orang yang mati di medan perang, di medan jihad. Ini luar biasa, Pak. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah salat pada waktunya, birrul walidain, dan jihad fisabilillah. Ini adalah 3 amalan yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala. Ya, didatangkan orang kedua ini adalah orang yang apa? Mati di medan jihad. Kemudian dia ditanya, bagaimana amalan? Dia bilang bahwasanya aku ini mati, aku berperang dan aku mati di medan jihad karena Allah Ta'ala. Ya, apa kata Allah Ta'ala? Engkau berdusta. Sesungguhnya engkau perang, ya, dan engkau mati karena agar dibilang oleh manusia engkau adalah orang yang pemberani. Ya, ini hati-hati. Ya, harusnya orang yang jihad ini memiliki kedudukan yang mulia pada sisi Allah Ta'ala. Ya, dia bisa memilih surga manapun yang dia mau. Ya, kemudian orang yang ketiga dipanggil. Siapa mereka? Adalah orang yang memiliki harta dan dermawan. Ini luar biasa. Hati-hati, Pak. Ya, punya duit, hati-hati. Ya, dipanggil dia. Apa amalanmu? Apa dia jawab? Ya, aku menyedekahkan hartaku, ya, di tempat-tempat yang kau sukai, ya, kepada fakir miskin, ya, kepada janda, ya, kepada anak-anak yatim, anak-anak piatu, anak-anak duafa, orang-orang duafa, begitu ya. Apa kata dia?
dan dia mengaku bahwasanya dia itu melakukan hal itu karena Allah. Tetapi lagi-lagi dia didustakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin azan ya Allah wa iyyakum. Ini ya orang-orang yang pertama kali masuk ke dalam neraka adalah mereka orang-orang yang nampaknya terlihat apa? Baik. Ya, terlihat soleh. Jadi hati-hati Pak. Ya, setiap kali amalan hendak kita melakukan amalan soleh, maka yang harus kita perhatikan, misalkan ini sedekah, ya, yang kita perhatikan adalah niat kita, begitu ya, bukan hal-hal lain. Ya, mau nggak dihargai ya, perbuatan baik kita, nggak apa-apa, karena perbuatan baik kita ini urusannya bukan dengan manusia, bukan dengan bos kita, bukan dengan atasan kita, tetapi dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa taala, ialah zat yang akan memberikan balasan yang terbaik untuk kita di akhirat nanti. Ya, jadi nggak ada nilai ya yang berharga bagi kita dari pujian manusia. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Oleh karenanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, ya ayuhan nas, wahai manusia, ihtasibu a'malak, hisablah amalan kalian. Hitung-hitunglah amalan kalian. Maksudnya apa? Periksa amalan kita. Lebih banyak dosanya atau lebih banyak pahalanya. Ya, lebih banyak dosanya atau amalan soleh. Kalau ya ternyata kita lebih banyak amalan soleh, kita lihat lagi sejauh mana kita ikhlas dalam mengerjakan amalan soleh tersebut. Begitu ya. Kalau ternyata amalan soleh kita sedikit daripada dosa kita, ya taubat. Ya, maksimalkan amalan soleh kita. Terus hisab seperti itu. Termasuk bagaimana kita menghisab niat kita. Lurus atau tidak. Kemudian beliau berkata, fa inna man ihtasaba amalahu kutiba lahu ajrun. Ya, kutiba lahu ajru amali wa ajru ihtisabi. Ya, maka sesungguhnya orang yang menghisab amalannya, maka akan ditetapkan baginya amalan, ya, ganjaran bagi amalannya dan ganjaran karena dia telah menghisab amalannya. Begitu Pak ya. Jadi kita mendapatkan dua pahala. Ya, kalau kita mau menghisab amalan kita, selain kita mendapatkan amalan, pahala dari amalan perbuatan kita, pun kita akan mendapatkan ya pahala daripada ya hisab yang telah kita lakukan terhadap amalan kita. Hadirin azan Allah wa iyyakum. Oleh karenanya, ya jadikan amalan kita menjadi amalan yang beruntung, bukan amalan yang merugi, Pak. Ya. Jadi setiap kali kita duduk ya di majelis ilmu, setiap kali kita bersedekah, setiap kali kita kumpul dengan keluarga kita, ya, setiap kali kita melakukan amalan-amalan saleh yang lain, maka perhatikan niat kita. Ya, orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah Ta'ala akan menjadikan kebiasaan mereka ya menjadi ibadah. Kenapa? Karena niat mereka. Sebaliknya orang-orang yang merugi, ya, ibadah yang mereka lakukan akan menjadi sia-sia karena apa? Karena niat mereka. Ya, sekali lagi ya kami ingatkan agar benar-benar memperhatikan niat kita. Ini enggak main-main, Pak. Ya, ada seorang ulama tabi'in, kalau tidak salah Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala, beliau mengatakan ya, atau Imam Hasan Al-Basri, ya, kurang lebih beliau mengatakan bahwasanya menjaga niat itu lebih susah. Begitu ya. Menjaga niat itu lebih susah daripada amalnya. Begitu. Hadirin azan ya Allah wa iyyakum. Ya, jadi nggak gampang menjaga niat. Ya, ini perkara yang berat. Ya, sehingga kita pun harus meminta taufik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena amalan yang keliru, ya, amalan yang sia-sia tersebut, akhirnya apa? Mereka penghuni neraka tasla naran hamiyah. Yang mereka masuk ke dalam api neraka. Kalau seandainya ayat ini tanpa kalimat hamiyah saja sudah meyakinkan kita bahwasanya neraka itu sudah panas, Pak. Tasla nar. Difahami maknanya bahwasanya penghuni neraka, calon penghuni neraka ini akan masuk ke dalam neraka. Yang ditambahkan oleh Allah dengan kalimat hamiyah. Bermakna apa? Al-ani awit takhir, ya. Berarti diakhirkan. Maksudnya apa? Api neraka ini disediakan oleh Allah dengan cukup waktu yang sangat lama, ya, sehingga benar-benar rasanya semakin panas, semakin panas, semakin panas, ya, cukup ya untuk menggosongkan, apa namanya, mendidihkan otak-otak manusia kelak.
ya, mendidihkan usus-usus manusia, melalap habis badan-badan manusia, tubuh-tubuh manusia. Hadirin azan Allah wa iyyakum, ini makna dari kalimat hamiyah, ya. Kemudian tusqa min ainin aniyah, ya. Apakah di dalam neraka itu ada makanan dan minuman? Ya, jangan dikira penghuni neraka itu sakti mandraguna, Pak. Ya, enggak haus, enggak lapar. Mereka akan merasakan kehausan yang sangat, Pak. Ya, mereka akan merasakan kelaparan yang sangat. Ya, sehingga Allah pun ya menyediakan minuman, Pak. Tenang, Pak. Di neraka itu ada minuman, ya. Tapi tusqa min ainin balighatil ghayah fil hararah. Bahwasanya mereka penghuni neraka ini akan diberikan minuman yang sangat panas sekali, yang cukup panas, ya. Karena apa? Karena benar-benar cukup lama dipanaskannya, ya. Air ketika panas dipanaskan 5 menit dengan 10 menit rasanya panas mana, Pak? 10 menit. 10 menit dengan setengah jam lebih panas mana? Setengah jam. Ya tidak, Pak? Ya. Maka api neraka ini dipanaskannya itu beribu-ribu tahun, ya, beratus-ratus ribu tahun, ya, luar biasa. Tidak bisa dibayangkan bagaimana panasnya api, apa namanya, air di dalam neraka, ya, di mana air di dalam neraka itu nanti akan banyak macamnya, Pak. Jadi kalau penghuni neraka ini akan banyak pilihan, Pak, air minumnya, Pak. Ada hamim, air panas, ya. Kemudian ada juga gislin, ya, darah dan nanah yang juga rasanya panas, ya. Ada nggak Ustaz minuman dingin? Ada, Pak. Ya, tenang saja. Ya, ada minuman di sini namanya ghassaqah. Ya, dalam surat An-Naba disebutkan hamiman wa ghassaqah. Jazaa'u wifaqa. Ya, ada air panas, ada air dingin. Tapi air dinginnya jangan dikira seperti air dingin kita di dunia, Pak, yang menyegarkan. Di sana air dinginnya dingin yang siksa, Pak. Dingin siksa. Begitu ya. Kita kalau pergi ke negara, Pak, di sana ada musim dingin, Pak. Ya, di Indonesia ada musim dingin nggak, Pak? Ada ketika musim hujan. Ya, dinginnya cukup yang membuat warga Indonesia ini pilek, demam begitu ya, dingin. Baru dinginnya di Indonesia. Tapi kalau kita pergi ke Arab misalkan yang ada musim dingin di sana, itu dinginnya lebih tersiksa, Pak, di Arab. Ya, sampai-sampai seakan-akan rasa dinginnya itu akan masuk ke tulang-tulang sumsum, Pak. Ya, ada yang pernah musim dingin ke sana, Pak. Ke luar negeri yang ada musim dinginnya. Begitu rasanya. Ya, jangan dikira bahwasanya ya air dingin di neraka itu akan menyegarkan. Ya, perbandingannya dinginnya kita di Indonesia dengan di Arab saja sudah beda. Ya, apalagi dinginnya ya di neraka. Jelas akan jauh ya berbeda. Hadirin azan Allah wa iyyakum, hamim, ya, ini adalah minuman. Githlim minuman, ghassaqa juga minuman di api di dalam neraka. Hadirin azan Allah wa iyyakum. Kemudian ada pun makanan di dalam neraka. Ada makanan, Pak. Ya. Apa makanannya? Laisa lahum ta'amun illa min dhariyah. Gak ada makanan bagi mereka. Maksudnya apa? Gak ada sate, gak ada semur jengkol, gak ada nasi padang, gak ada apa lagi, Pak? Ya, mie koclok gitu ya. Apalagi lengkok gak ada, Pak, di sana. Sehingga Allah Ta'ala berfirman, laisa lahum ta'amun. Gak ada makanan. Maksudnya makanan yang ada di dunia ini gak ada. Ya, illa min dhariyah. Kecuali makanan dhariyah. Buah dhariyah adalah buah yang berduri. Yang kalau seandainya ya penghuni neraka ini makan, ya, maka hanya sampai kepada tenggorokan saja, Pak. Nyangkol sudah ke tenggorokan, Pak. Ya, ngeri. Ya, kalau misalkan sampai masuk hancur sudah usus-ususnya. Ya, ini dhariyah. Ya, sangat mengerikan. Ya, kira-kira di dunia ada nggak dori? Ada, ya. Di Arab Saudi itu ada dori begitu ya. Di Timur Tengah ada, tetapi dori di dunia dengan di akhirat beda. Ya, dori di dunia hanya berduri saja biasa begitu ya. Itu pun cukup menakutkan. Ya, tetapi dori di neraka itu sangat-sangat lebih mengerikan. Ya, akan tersiksa dan memang menjadi siksa bagi penghuni neraka.
Hadirin azani Allah wa iyyakum. Adapun sifat dhari ini dijelaskan ya, huwa syajarun finnar khabithun. Ini sifat buah dhari. Ya. Dia adalah pohon ya di dalam neraka yang sangat buruk, syadidul mararah, yaitu sangat pahit ya. Pahitnya mengalahkan pare, Pak, tentu. Ya, pahitnya mengalahkan temu ireng atau apalagi sambiloto begitu, yang pahit-pahit di dunia gitu ya. Nah, itu mengerikan. Terus muntanur raihah, baunya itu sangat buruk begitu ya. Lebih buruk daripada bangkai. Kathirus syauk, yang banyak durinya. Yanshabu fil halq, yang akan nyangkol di tenggorokan. Ini sifat daripada makanan yang bernama dhari yang Allah persiapkan bagi penghuni neraka. Kata Allah disebutkan dalam sebuah ayat, wa ta'aman dza ghussatin. Ya, sebuah makanan yang akan nyangkol di tenggorokan. Ya. Kemudian selain dhari ada juga makanan zakum namanya. Ya, seperti tembaga logam yang dilelehkan, dan itu akan menjadi makanan bagi penghuni neraka. Disebutkan oleh Allah dalam surat Ad-Dukhan, inna syajaratas zakum, sesungguhnya pohon zakum itu ta'amul athim, adalah makanan yang sangat buruk, kal muhli yaghli fil butun. Seperti apa? Minyak yang dipanaskan yang akan apa? Mendidih di dalam perut. Ya, ngeri nggak kira-kira, Pak? Ngeri. Ya, nggak tanggung-tanggung ya makanannya penghuni neraka. Kaghalil habib, juga seperti mendidihnya air yang dipanaskan. Ya, kalau di kita ini bubur, Bang. Ya, buburnya enak kalau di Indonesia. Ya, di Cirebon lebih enak lagi, ada bubur sop, ada bubur ayam, begitu ya. Nanti buburnya apa di sana? Zakum ini, ya, akan dihancurkan, ya, akan dicairkan dan akan menjadi makanan bagi penghuni neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, kalau makanan di dunia mesti akan ada manfaat ya yang dirasa baik oleh oleh zahir kita, bagian jasmani luar kita atau dalam kita. Ya. Tapi kalau nanti makanan di akhirat, kata Allah, la yusmin wa la yughni min ju'. Ya, bahwasanya makanan ya tersebut baik dhari ataupun zakum la yahsulu bihi samanul jasad jismi. Ya, la yahsulu bihi saminul jismi. Ya. Saminul, ya, bukan samin. Saminul jismi. Maksudnya apa? Tidak akan menjadikan tubuh ini menjadi berat, ya, gemuk gitu ya. Kalau makanan di dunia ini, ya, apalagi yang kalorinya tinggi seperti apa? Seperti donat, martabak begitu ya, cepat menggemukkan, Pak, ya. Kemudian wala yadfa'ul ju', dan juga tidak bisa menghilangkan rasa lapar. Wala yadfa'ul jisma la zahiran wala batinan, dan tidak bermanfaat bagi jism, bagi tubuh, ya, nampak ataupun tidak nampak. Hadirin azani Allah wa yakum, ini sifat daripada makanan ataupun minuman di dalam neraka. Oleh karenanya, ya, kita hendaknya terus banyak memikirkan keadaan atau sifat-sifat neraka agar kita semakin takut dan mempersiapkan diri agar kita menjadi penghuni surga, dan semoga Allah tetapkan kita menjadi penghuni surga tanpa mencicipi sedikit pun rasa neraka. Barangkali itu yang dapat kami sampaikan. Ya, semoga ada manfaat yang dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.